terpaan badai, ada gosip miring sedikit, ada gunjingan orang lain, kenapa berzikir kada berselawat? Baik mana majelis zikir dengan majelis solawat? Maaf, kita kadang-kadang dibenturkan dengan hal itu. Baik mana guru majelis zikir dengan majelis solawat? Para ikhwan dan akhwat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama." Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan? Allah menjadikan sebuah perumpamaan kalimat, satu kalimat yang kalimat itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon thayyibah, asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya mencakar ke dalam bumi, kokoh di dalam bumi, dan cabangnya berkembang di atas langit. Tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha, yang didatangi makanannya tiap-tiap waktu. Kulla hinin biizni rabbiha, tiap-tiap waktu dengan izin dari Rabbnya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan ini bagi manusia agar mereka mau berzikir kepada Allah. Kasyajaratin thayyibatin, pohon thayyibah itu ulama mengatakan kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah kalau selalu kita pupuk, kalau selalu kita amalkan setiap hari, apa yang sudah menjadi ijtihad mursyid kita pegang kuat-kuat, diamalkan sebaik-baiknya, ini diibaratkan Allah kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon thayyibah. Pohon banyak, tapi tidak semua pohon itu pohon thayyibah. Arti thayyibah ini pohon yang indah, pohon yang baik. Kalau dipupuk dengan baik, itu urat akarnya mencengkram ke dasar bumi, kokoh pijakannya, sehingga apapun yang terjadi, zikirnya tidak akan pernah goyang, zikirnya tidak akan pernah hilang. Ada terpaan badai, ada gosip miring sedikit, ada gunjingan orang lain, kenapa berzikir kada berselawat? Baik mana majelis zikir dengan majelis solawat? Ini sudah perbandingan yang salah. Maaf, kita kadang-kadang dibenturkan dengan hal itu. Baik mana guru majelis zikir dengan majelis solawat? Pertanyaannya aja sudah salah. Kenapa? Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Ini bukan sebuah perbedaan. Majelis zikir bersolawat, majelis solawat berzikir. Kalau ada pertanyaan baik mana majelis zikir dengan majelis solawat, pertanyaan antum saja sudah salah. Kayak apa dapat jawaban yang benar? Nah, kalau perbandingannya baik mana majelis zikir dengan bergenggam busa, jelas baik majelis zikir. Baik mana majelis solawat dengan karaokean, bagus majelis solawat, kan begitu. Itu sudah perbedaan. Tapi kalau perbandingan tidak bisa dibandingkan, karena orang yang bersolawat pasti berzikir, dan orang yang berzikir banyak bersolawat kepada Allah. Kadang-kadang orang mau membenturkan. Kenapa? Karena majelis zikir dianggap ada solawatan. Jangan orang majelis salat zikir mengatakan orang salawat kada berzikir. Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Kalian silahkan jalankan amal ibadah kalian. La hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada perdebatan antara kami dan kalian. Kita saling menguatkan. Karena satu majelis didirikan dalam satu daerah itu mengkafarat
70.000 majelis-majelis kejahatan. Kita bersyukur ada majelis salawat, ada majelis zikir, ada istighosah, ada yasinan, ada burgahan dan sebagainya. Semakin semerbak menjamur majelis-majelis di Kutai Barat ini, semakin Allah turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Allah hindarkan dari mara bahaya, musibah, bencana. Contoh, kita dikasih Allah air yang sangat banyak, banjir, tapi tidak pernah jadi musibah, jadi rekreasi. Maaf, di daerah lain Allah kasih air sekali aja menghancurkan ratusan rumah, puluhan nyawa melayang, berapa ribu orang yang kehilangan tempat tinggal. Tapi Kutai Barat santai, dapat air jadi wadah rekreasi, nyaman berjual pentol, berjual gorengan, yang begubang bisa jadi usaha, ya kan, yang ada perahu kecil bisa jadi tukang, jadi ngojek, yang ada ketinting, ada jas, ini jadi rahmat. Nah, di sinilah tidak ada perdebatan. Nah, kalau kalimat pohon thayyibah itu ditancapkan ke dasar jantung, seperti apa yang diajarkan oleh mursyid kita, di dalam bimbingan mursyid kita ditanamkan kuat-kuat kalimat tersebut, sehingga tidak ada lagi kita sibuk ngurusin orang lain, kita sibuk merecokin amalan orang lain. Oh, kamu jelek, ini yang bagus. Kalau sudah merasa diri bagus, berarti tidak ubahnya seperti iblis laknatullah. Kalau menganggap orang lain jelek, maka sudah berarti diri merasa lebih baik daripada orang lain. Ayo kita sama-sama saling beramal. Apa yang sudah diajarkan oleh mursyid kita, amalkan sebaik-baiknya, sehingga hati kita akan terus dibersihkan oleh Allah. Kita tidak mampu membersihkan hati kita, karena Allah menjanjikan pohon thayyibah kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama. Akarnya tunggang ke dasar bumi, cabangnya berkembang di atas langit, diberi makanan, disuplai makanan. Kulahinin biizni rabbiha, tiap waktu, tiap saat, dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitulah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia agar manusia itu mau berzikir mengingat Allah. Berzikir ini apa sih? Berzikir ini menyebut paham yang disebut. Zikir dalam pandangan syariat sudah dibagi dengan ulama-ulama syariat. Zikir dalam pandangan hakikat serahkan kepada ulama-ulama yang mumpuni di bidang itu. Jangan mencampur adukan. Kada paham masalah hakikat, bicara hakikat. Kada tahu tentang thariqah, iya-iyanya berpender thariqah. Kada pernah diisi mursyid, tidak tahu thariqah, bicara tentang thariqah, maka batal. Orang bicara tentang thariqah tapi tidak berthariqah, menjelaskan thariqah, tidak ubahnya seperti orang menghayal. Seperti orang menghayal, tidak pernah ke Jakarta tapi paling hebat cerita tentang kota Jakarta. Tidak pernah ke Samarinda tapi paling pandai cerita tentang Samarinda. Karena Samarinda yang dia ketahui hanya ada di dalam kertas. Jakarta yang dia ketahui hanya ada di dalam kertas. Sementara orang yang sudah dibimbing oleh orang yang biasa pulang pergi ke Samarinda sana, udah tahu hafal di mana daerah ini, di mana daerah ini. Kenapa ada yang membimbing? Nah, seperti itu. Jadi kita saling menguatkan di dalam amaliyah. Kalau amaliyah itu ditanamkan sebaik mungkin, apa yang diajarkan oleh mursyid kita